Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mitra Syabasiar dan sedapat,nya kita kembali lagi mitra di pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar ya. Buat mitra Syabasiar, bagi mitra yang ingin bertanya seputar pembahasan kita di sore hari ini ataupun tentang kajian Islam, mitra bisa kita bergabung di nomor WhatsApp di 0813 kali 86003. Dan di studio sudah ada Gus Edward. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kehujanan Gus? Alhamdulillah enggak nih. Enggak ya, cerah ya? Cerah, cuman saya kurang cerah masa depan saya soalnya depannya ambulan. Iya. Baik, hari ini pembahasan tentang apa Gus? Hari ini pembahasan kitab Mukhtarul Hadis yang berjudul Cara untuk Mencapai Derajat yang Tinggi. Iya, baik, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mu'alliman. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati mitra El-Gangga di mana saja Anda berada, mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan banyak duitnya. Yang saya hormati juga di studio ada Ayang Mami dan Bang Acong, mudah-mudahan juga diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan Allah segerakan banyak duitnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik mitra Gangga, hari ini pembahasan kitab Mukhtarul Hadis yang mana yang berjudul Cara untuk Mencapai Derajat yang Tinggi. Derajat yang tinggi hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang memperoleh derajat yang tinggi, niscaya hidupnya akan disegani dan dihormati oleh orang lain. Cara untuk mencapai ketinggian atau derajat yang tinggi yaitu kita harus bersikap sabar dalam menghadapi orang yang belum mengetahui keadaan kita. Dan yang kedua ialah kita harus memberi orang yang tidak mau memberi kepada kita. Apabila kedua sikap terpuji ini dimiliki oleh seseorang, niscaya ia akan dihormati dan disegani oleh orang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibtaghu rif'ata 'indallah, tahlumu 'amman jahila 'alaika wa tu'ti man haramaka." Rawahu 'Abdi an Ibnu Umar. Carilah oleh kalian derajat yang tinggi di sisi Allah, yaitu hendaknya kamu bersikap penyantun terhadap orang yang tidak mengetahui tentang diri kamu, dan hendaknya kamu memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu bergaul dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Oleh karenanya, cara berinteraksi harus benar-benar diperhatikan agar manusia lainnya tidak sakit hati dan kecewa. Karena perbuatan tersebut dapat menghalangi seseorang untuk wusul untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan bahwa menyakiti orang lain merupakan racun yang mematikan. Sebab ketika menyakiti orang lain pada hakikatnya bagaikan meminum racun. Meminum racun itu tidak berbahaya pada orang lain, tapi justru berbahaya pada diri kita sendiri. Hal ini yang menyebabkan seseorang terhalang untuk wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar tidak terhalang dan mencapai derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka kuncinya ialah berusaha agar tidak menyakiti orang lain, baik secara fisik ataupun non fisik, seperti suudzon dan lainnya. Suudzon itu berbeda dengan waspada. Kalau waspada itu wajib, seperti mengunci motor sendiri walaupun di rumah sendiri. Dan terkadang mayoritas manusia tidak merasa bahwa suudzon itu racun yang dapat membunuh diri sendiri. Apalagi yang disakiti adalah orang yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal itu hendaknya sangat dihindari karena dapat berpotensi menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala itu misalnya orang tua kita sendiri, para guru, para waliullah. Mereka itu jangan disakiti, karena daging orang soleh itu adalah racun. Selain itu, hendaknya tidak menyakiti orang tua, para guru, para ulama, dan orang-orang yang penghafal dan pengamal isi Al-Quran. Selanjutnya, untuk mencapai derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah dengan menghindari mengkonsumsi dan meminum yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena daging yang tumbuh dari makanan atau minuman haram akan tumbuh ke arah yang negatif. Wallahu a'lam bishawab. Mari para mitra Ganggar, kita perlahan-lahan mengajak zahir dan batin kita untuk bisa lebih naik level dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita juga dimudahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi kita mendapatkan derajat yang tinggi, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita hidup di muka bumi ini akan menjadi indah, bahkan lebih indah, menjadi baik, bahkan lebih baik, yang mana kita sama-sama berjuang untuk memperbaiki zahir dan batin kita, untuk berbuat baik. Minimal kita husnuzon, bukan suuzon kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diberikan kelancaran, kemudahan, bahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menjadi manusia yang dikategorikan masuk ke dalam manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Iya, tahu aja. Tadi berhubung Gus sudah selalu doain saya balik doain ya. Saya doain juga yang saya hormati buat Gus Edward. Semoga banyak duitnya dan banyak maunya. Jangan maunya. Ntar ini apa namanya itu? Kelamin. Iya, masa saya mulu didoain ya. Makasih banyak nih. Iya, sama-sama. Biasanya kalau doa itu membalik. Iya. Oh Mami gitu. doain saya jadi banyak duit. Mami duluan ternyata. Karena doa itu kayak orang cermin nih. Pantesan doain saya curang. Kemarin kenapa kagak ngomong dari awal? Kalau begitu kan saya stop Gus untuk ngomong gitu. Jangan, maksud saya gini. Sehingga kalau saya doain orang lain, apalagi Mami, Bang Acong itu, Mami, Bang Acong senang, saya juga kedapetan senengnya gitu. Bohong, dia kalau punya duit diam-diam. Gimana seneng? Diam-diam dia mah kalau punya duit. Oh gitu? Kalau giran habis nih. Baru teriak? Baru. Nih, kasman nih cepet. Iya. Udah nih, ada pertanyaan dari Ibu Tina. Di mana Ibu Tina nih? Di Cibarusa. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya nih, bila kita kedatangan tamu yang notabene beragama non-muslim, tamu datang dengan mengucapkan Assalamualaikum, terus kita jawab Waalaikumsalam, diperbolehkan nggak Gus? Kalau nggak boleh, terus kita harus jawab apa Gus? Mohon penjelasannya.
Kalau ada non Islam, non Muslim memberikan salam, maka kita menjawab itu tidak usah waalaikumsalam, apalagi lengkap warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya belajar itu dijawab dengan wassalam dan selamat gitu ya. Tapi bukannya waalaikum, kalau alaikum itu kan kepada kamu juga gitu. Jadi wassalam. Jadi kita menjawabnya dengan berdoa kepada Allah agar diberikan keselamatan. Begitu. Jadi kalau ada tamu non muslim, pertama boleh ketika salam nggak usah dijawab. Misalkan dia apa namanya, kita nggak enak dia jawab wassalam. Tapi biasanya kalau saya nggak mau jawab. Assalamualaikum, masuk. Gitu. Oh gitu aja ya, lebih aman ya. Ya. Terus juga ada pertanyaan ini dari hamba Allah, mau nanya nih Gus, benar gak kalau ada tuyul? Tuyul yang tadi Tuyul para Ini tuyul yang tadi bukan Gus? Gak tahu. Makanya tadi saya bilang lah nyambung ini. Aduh, ngeri amat nih studio. Tuyul para koreng ada nih. Gitu. Aduh ya Allah. Ini sekali kan karena nyambung itu. Ini pertanyaan pokoknya ya. Bener gak kalau ada tuyul, biar duit kita kagak hilang, diikat pakai karet atau dikasih tulisan ayat-ayat gitu Gus? Itu mah itu makanya diikat sama karet mah mitos apa gimana sih Gus? Nah itu mitos sebenarnya nih. Kalau ikat karet itu, lah tuyul kagak takut sama karet. Karena tuyul itu ya dia menggunakan ilmunya, bukannya syariatnya dia itu bukan pakai tangan. Karena megang megang dompet, megang apa, embus. Ya kan saya dengernya kan kalau lembaran-lembaran gitu dia lebih cepat ngambil gitu. Jangankan dia kasih karet nih, kita taruh di selipin Quran aja hilang. Oh begitu? Iya, tuyul. Itu tuyul apa itu? Dia nggak takut sama. Jadi kalau bicara dikaretin, saya teringat dengan seseorang yang pernah ngobrol sama saya, itu ya dikaretin tapi hilang. Oh gitu ya? Iya, tapi hilang dan jumlahnya gede juga kan, 10 juta hilang 5 juta. Ya, tahu gede. Berarti kan bukan tuyul. Iya bener. Padahal dari karetin itu, karetnya udah apa 20, pada semangat udah. Jadi kalau berbicara gini nih, kalau berbicara kasih bacaan ya, bisa sah-sah saja. Tapi bacaan yang kita minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bacaan itu untuk menjaga daripada hajatnya si fulan dari kehilangan barangnya, bendanya dan lain sebagainya. Akan tetapi itu kita jangan beriman, jangan percaya kepada tulisan, kepada bacaan tersebut, takutnya berbeda tentang keyakinannya. Akan tetapi ketika kita baiknya kalau ada tuyul, barang kita gampang hilang, itu sebenarnya mah nggak hilang sih sebenarnya, menurut saya nggak hilang, cuman lupa naruhnya, terus sehingga ketukar dan lain sebagainya. Kalau guru saya bilang kalau rezeki gampang hilang berarti ngaca dirinya loh. Iya. Itu berarti kurang sedekah, terus kurang baik sama orang lain. Betul. Jadi ngacanya lebih ke situ dulu dah. Iya betul. Nah akan tetapi memang ternyata ini kalau ada orang yang paham tentang pergoiban, bahwa ini tuyul, maka bukan masalah dikasih tulisan atau tidak, tapi mohon benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau ada tulisan itu ngaruhnya apa? Karena dapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan tulisan itu ini gara-gara ini jangan. Iya. Apalagi kalau dikaretin mitos. Misalkan karetin apa 20, apa 30, dapat kata tuyul ya? Kata tuyulnya ya enak nih, gue kasih tolong ketoprak. Aduh. Ada pertanyaan lagi dari Po Ani di Bekasi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mengapa Allah mengizinkan poligami Gus? Begini, kalau berbicara mengizinkan poligami, membolehkan poligami, karena pada hakikatnya birahi seorang lelaki itu lebih besar daripada seorang wanita. Maksudnya
kalau saya ngaji 99 itu nafsunya wanita lebih besar. Iya. Nah, lelaki katanya cuma satu. Nah, akalnya lelaki 99, nafsunya cuma satu terbalik. Nah, akan tetapi kalau saya berbicara berpoligami, birahi hasrat atau ujian seorang lelaki itu juga besar, maka dibolehkan untuk poligami. Akan tetapi poligami itu bukan kayak orang jambreng, bukan oh ini boleh nih, mentang-mentang ada aturannya, terus istrinya kagak didengerin. Maka yang disebut poligami itu apa? Dilihat faktornya apa. Misalkan istri pertamanya tidak memiliki anak, tapi itu pun gak langsung setahun 2 tahun langsung menikah lagi. Akan tetapi terus jalankan syariatnya, usahanya. Saya pernah ketemu orang nih 17 tahun nih, gak nanggung-nanggung, belum punya anak. Akhirnya saya punya guru, alhamdulillah dia bisa terapi. Saya lihat banyak cerita, dan saya pernah ketika datang ke sana, guru saya lagi nanganin orang yang belum hamil gitu. Singkat cerita tuh guru saya bilang ini udah 7 bulan saya pikir udah hamil maksudnya. Wah, saya ingat tuh ketika itu saya bilang kosong aja bang, kemana nih alamatnya ini? Dibawa ke sana, alhamdulillah, karena bicaranya segala sesuatu pasti ada solusinya, segala penyakit pasti ada obatnya, begitu. Nah ternyata itu ada obatnya. Nah berbicara poligami dibilang boleh sama Allah Subhanahu Wa Taala karena nafsu lelaki itu besar, daripada dia ngayap sono sini menjadi fitnah, menjadi dosa, menjadi zina dan lain sebagainya, maka dibolehkan untuk menikah lagi. Akan tetapi menikah lagi itu saya tekankan lagi, bukan mentang-mentang aturan dan peraturan ada dia seenak-enaknya. Akan tetapi dilihat dulu perjalanan hidupnya dan lain sebagainya. Yang paling berat poligami itu adalah adil zahir batin, adil nafkahnya, adil perhatiannya, adil, semuanya adil. Kecuali begini, istrinya soleh, tapi gini nih, di balik itu semua ada seorang istri mengizinkan suaminya untuk nikah lagi, maka jaminannya dari Allah adalah surga. Akan tetapi kayaknya sulit, bukan sulit mencari wanita itu. Seorang wanita mengizinkan karena siapa yang mau dibagi-bagi. Bahasa simpelnya kan begitu, ini hati bukan duit. Kalau duit dibagi-bagi mah besok ada lagi nih. Kan begitu, makanan dibagi-bagi ada lagi. Nah, sulitnya itu, tapi luar biasa. Maksudnya apa? Selain wanita untuk mengalah, tapi Allah kasih daripada keberkahan atau kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang ikhlas dan merelakan suaminya ketika sudah menikah atau berpoligami, maka jaminannya adalah surga. Tuh Cong, bini lu udah ikhlas belum? Jadi surga lagi kan. Oke, pertanyaan berikutnya ini dari Mas Udin di Jakarta. Dia mau nanya gini Gus, Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya menahan buang angin ketika sholat? Nah ini saya ngerasain juga nih Gus, ketika mau nahan-nahan tiba-tiba anginnya masuk ke dalam perut lagi. Itu gimana Gus? Jadi atom. Jadi angin lewat atas ya. Nah. Ya bau dong keluar dari mulut. Kata yang di sebelah, lu make ini ya kan relaksa ya. Kok baunya tamarin? Beda. Di perut doang Gus, kagak sampai betah. Saya terusin aja. Kali usulnya kerjanya cakep kalau atas. Nah, bicara nahan kentut itu makruh nih. Ya, kalau kentut batal, menahan kentut itu makruh. Nah, kalau berbicara pendek jawabnya gitu. Kalau bicara panjang, baiknya ketika mau kita gampang-gampang kentut nih. Orangnya gampang-gampang kentut atau gampang-gampang beser. Nah, kalau bisa ditahan-tahan. Akan tetapi kalau nahannya dari rakaat pertama mendingan batalin wudu lagi kan begitu. Nah, kalau sholat berjamaah, kalau guru saya bilang kalau gampang kencing atau gampang entut, nah maksudnya biar gampang ke kamar mandi, maka jangan di depan apalagi di tengah sholatnya. Maka cari yang lebih gampang ke dekat kamar mandi. Jangan mentang-mentang dekat kamar mandi di samping banget, jangan. Ntar kurang ini pas lagi sujud gitu. Maka nahan kentut itu makruh.
Kentut itu batal, nahan kentut itu makruh. Yang kasihan tadi kalau nahan kentutnya dari awal sampai kembang pala. Iya. Apa namanya, nahan kentut kayak nahan napas. Tapi kan pernah gitu saya juga ketika nahan terus tiba-tiba dia masuk lagi ke dalam. Nah jadi kentutnya di dalam. Bisa ya. Jadi bukan tut. Berarti gak batal dong. Enggak dong. Di dalam. Yang namanya kentut kan itu keluar dari dalam keluar. Iya. Kalau dari mau keluar masuk lagi berarti dia lihat hujan nggak jadi dah gitu nih. Berarti begitu, dia mau main nih, wah hujan nggak jadi udah tidur lagi gitu, masuk kamar kan. Tapi pas lagi bunyi itu bunyi gimana nih? Kalau ketut kalau gebrot gitu kan. Nah kalau masuk ke perut kan tadi kan bunyi pok 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 pok. Iya gitu. Udah kayak knalpot nggak ada apa namanya itu cincinnya. Ya Allah, alah. Ada lagi dari siapa ya ini ya? Ada. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Dari Novi di Bekasi. Apakah cambang atau jenggot itu boleh untuk diambil atau dicukur Gus? Boleh, cambang boleh dicukur atau enggak? Heeh. Ya boleh dong. Yang nggak boleh itu sebenarnya kayak alis, karena dia susah untuk tumbuh. Iya. Yang kalau cambang boleh banget gitu kan, karena itu bagian daripada sunnah. Besok Jumat nih. Jadi memangkas rambut itu bukan hanya jenggot, bukan hanya kumis, tapi dia ada punya cambang di cambangnya kayak pengacong dah gitu. Jadi apa dibersihin, terus apa namanya maksudnya cukur sehingga bersih. Ini bagus banget, malah sunnah kalau setiap hari Jumat itu sebelum berangkat ibadah sholat Jumat kita bersih selain bersihin badan, jadi bersihin kayak jenggot, kuku dan lain sebagainya. Itu sunnah. Oke. Nah kalau acung kan dia jambangnya ada akarnya, Oh. sampai ke ketek. Akar ini ya, tunjang. Aduh. Ada Acung ada pertanyaan Cong? Enggak. Pas. Pas. Dia mau nanya di belakang layar kayaknya biar ketahuan. Oke, ini ada pertanyaan ini dari hamba Allah. Pertanyaannya, apakah boleh memakai abaya yang dalamnya itu ada perhiasannya, Gus? Abaya. Iya. Dalamnya ada maksudnya. Iya, perhiasannya ketutup sama abayanya. Oh bu, kita pakai perhiasan. Heeh. Berarti kalau abaya kan buat cewek ya? Iya, cewek. Kalau perhiasan mah boleh, kalau buat cewek misalkan kayak emas ya nih. Iya, perhiasan, tapi yang berlebihan gitu loh, Gus. Tapi di dalam Iya, nggak apa-apa dong. nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kan namanya perhiasan harus dipakai. Mm-mm. Kalau yang nggak boleh itu ada ujub atau sombong, Mm-mm. ataupun dilihat orang kelihatannya kurang lebay lah gitu ya. Mm-mm. Itu nggak boleh. Tapi kalau di dalam memang kita punya perhiasan ya pakai. Mm-mm. Tapi saya tambahin nih, Iya. kalau nggak mau diincar sama orang jahat, Mm-mm. ya jangan dipakai terus gitu, jangan dipakai mulu. Iya. Kita simpen ke tempat. Kan emas itu sebenarnya notabene satu perhiasan, yang kedua tabungan nih. Mm-mm. Nah maksudnya kalau kita punya perhiasan luar biasa kayak mami ini bejibun sampai satu peti, itu kan lebih bagusnya apa kita apa namanya, bukan digade kan gitu sekolah. Lah ilok masa satu peti kita pakai? Enggak. Maksudnya taruh di tempat ya, sesuatu misalkan apa di bank saya nggak ngerti nih, biar aman gitu maksud saya. Oke. Terus juga ada pertanyaan lagi, ini dari Fandi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Salahkah apabila ada seseorang mengusap kaos kaki orang lain yang lemah untuk bersuci? Maksudnya gimana Gus? Saya bingung nih. Oh, Mengusap kaos kaki. sahkah apabila ada seseorang mengusap kaos kaki orang lain yang lemah atau bersuci, untuk bersuci? Gimana Gus? Mengusap kaos kaki. Iya. Mengusap kaki ya, lemah untuk bersuci kan. Iya, mungkin dia mau berwudu apa gimana gitu kan, diusapin karena dia Sama mungkin sama orang. Nah sama berarti ini kita pengertian. Oh, gitu ya. Mungkin ke situ ya. Iya, mungkin ke gitu. situ. Kalau kaos kaki diusapin pada orang yang lemah bersuci kan bingung nih. Iya. Ya kita ambil kita sama-sama ngerti seperti itu. Mm-mm. Misalkan ada orang yang katakan ya maaf ya, Mm-mm. mungkin stroke gitu.
sakit atau Sakit, apa. terus dia sulit untuk berwudu, maka diwudui, Iya. dibantuin. Pernah waktu itu kita bahas sedikit nih. Jadi kalau mami misalkan punya mama, nah, mami dan mama, Iya. mamanya kan cewek, bagusnya dibantuin sama mami sebagai anak putrinya, perempuan, iya. ataupun orang lain tapi cewek gitu. Nah, misalnya kita ngebantuin orang lain cowok, saya ngebantuin orang lain cowok, dia lemah lah gitu ya, dia lagi sakit, maka saya wudukan boleh, karena darurat tadi untuk mengambil wudu maka dibolehkan. Jadi membantu, kalimatnya itu daruratnya dia lemah dan kita mau membantu. Akan tetapi sebenarnya lebih simpel itu kalau kayak tangan dia dipanjangin, tangannya dijulurkan, tangan kemeja tangannya ini naikin, disiram aja, diputar tangannya, itu sudah udah. Itu daripada Bersentuhan. langsung, itu lebih bagus. Kaki pun sama ya, kaki pun tarik lah gitu, maksudnya diangkat kakinya, disiram atau dikocorin sama air keran, itu lebih efektif menurut saya. Baik, itu sekaligus pertanyaan terakhir ya. Jadi buat mitra Syabasiar, bagi mitra yang masih ingin bertanya, mudah-mudahan besok bisa kita bergabung kembali di pengajian Ba'da Maghrib. Terakhir silakan menutup Gus. Baik, mitra Gaga di mana saja berada, mari kita perlahan-lahan memperbaiki zahir dan batin kita untuk bisa lebih baik, untuk bisa bahagia dunia akhirat, dan kita isi, kita ramaikan di masjid, di musola, di majlis-majlis di sekitaran kita agar Islam tambah syiar. Yang kedua, mari sama-sama kita berhusnuzon kepada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dia beda agama ataupun berbeda penampilan, karena kita sama-sama berjalan bersama-sama untuk mencapai ridha Allah dan memperbaiki diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mitra, doain ayang mami, mudah-mudahan dia biar baik-baik aja, bahagia dunia akhirat. Pokoknya Amin. ada kurang enak saya ngomong juga. Kenapa saya mau hamil lagi Gus? Enggak. Mami kayak saya lebih baik yang lain aja yang positif. Mami kayaknya mau ini punya penghasilan 100 juta. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Daripada yang lain ntar mitra ada apa nih? Iya. Mitra Gaga di mana saja berada, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah qabul daripada doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi hab li minas salihin. Allahumma rzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi